Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa, akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Dari saya, Irma Aprilia, SMA Negeri 5 Langsa. Edi Khalil dari SMP Negeri 3 Langsa. Adi Desi Putri dari SMA Negeri 5 Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adi, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Edi, kabar baik. Nah, Bu Adi, saya sebelum melihat Bu Adi tadi ngobrol-ngobrol ya, Bu Adi mempersiapkan diri untuk menjadi coach, menjumpai coachnya Ibu Irma, apa benar Bu Adi? Iya, benar sekali Pak Edi. Saya mau coaching dengan Bu Irma. Baik, sebelum melakukan coaching saya observasi dulu boleh ya Bu ya? Nah, ada pertanyaan nih untuk Bu Adi selaku coach nantinya. Nah, coach dan coach itu sama-sama paham bagaimana prosesnya. Coach hanya menerima saja, sedangkan coach kan akan melakukan berbagai galian pertanyaan dan lain-lainnya. Nah, ada rubrik diskusi nanti yang akan saya nilai, artinya untuk mengetahui apakah Bu Adi sudah melakukan alur tirta atau belum. Nah, kemudian saya akan melihat juga bagaimana cara Bu Adi memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach itu terbuka dan terus bisa Ibu Adi gali setiap kali dia menjawab, sehingga Ibu Adi menemukan apa yang Bu Adi harapkan dan coach juga merasakan nyaman. Nah, yang ketiga, saya juga akan melihat bagaimana respon coach atau Ibu Irma terhadap coach. Nah, coach ini Bu Adi. Nah, kemudian saya juga akan melihat nanti di dalam coaching nanti itu adalah prinsip coaching itu saya minta jangan ditinggalkan karena ada 3, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya, kemudian ada lagi memaksimalkan potensi. Artinya ketika coach memiliki potensi, ayo gali terus Ibu Adi. Nah, bagaimana? Bisa Ibu Adi? Baik. Ada pertanyaan berikutnya yang akan saya berikan ke Bu Adi. Nah, Bu Adi, kompetensi yang akan dikembangkan Bu Adi nanti sebagai coach di dalam coaching nanti itu apa? Baik Pak, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran teman saya, mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa. Terus dari saya tanyakan lagi nih, kan ada bagian kompetensi mana nih dari yang Ibu Adi sebutkan tadi ada 3. Kompetensi mana yang akan Ibu Adi unggulkan sehingga Bu Adi menemukan coach tadi menyelesaikan masalahnya dan bisa menuntaskan dan melaksanakannya. Baik, di sini saya akan lebih spesifik ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yakin Bu Adi ya? Yakin. Oke, gali ya Bu Adi ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang terakhir. Saya ingin coach itu menemukan masalah nanti ini Bu Adi. Nah, indikator apa yang Bu Adi akan lakukan? Saya di sini ingin cuci saya menemukan permasalahannya sendiri, solusinya sendiri, menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Baik, alhamdulillah. Berarti udah siap nih Bu Adi ya, untuk menjadi coach ya. Baik, karena yang Bu Adi jumpa ini adalah rekan sebaya, tapi dia memang pingin Bu Adi yang jadi coach. Saya dengar begitu nih Bu. Nah, baik, terima kasih Bu Adi. Selamat coaching, semoga ketemu masalah dan Bu Ade senang, coachingnya juga senang hatinya. Silakan Bu Ade menjalankan proses coaching dengan baik dan dengan bersama coachingnya. Saya akhiri dulu pertemuan kita Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah Bu Ade sehat ya Rabbi.
capek sedikit ya. Saya dengar dari Bu Intan kemarin nggak saya ada masalah apa ya Bu ya? Iya nih Bu, saya cari-cari Ibu karena udah lama nggak jumpa Bu ya gitu. Ada sih yang mau saya sampaikan ini unek-unek saya tentang salah seorang siswa kita. Makanya saya pikir dengan ketemu Bu Ade, saya mungkin mendapat sedikit pencerahan. Nggak tahu saya juga menemukan solusi-solusi yang bisa membantu atas permasalahan saya ini Bu. Baiklah kalau begitu Bu. Jadi begini Bu ya, waktu kita ini 15 sampai 20 menit Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan bisa Ibu sampaikan. Baik. Gimana Bu? Ya begini Bu, saya kebetulan di kelas 11-5, ini kan kelas baru Bu bagi saya karena kan baru masuk juga ya. Saya ketemu dengan anak spesial namanya Bimo. Saya bilang spesial kenapa? Karena Bimo memiliki kekurangan, yaitu dia ada masalah dengan pendengaran. Dia bukan tuli total, tapi kalau saya hitung 1 sampai 10, volumenya tuh di angka 2. Jadi saya harus berbicara tuh dekat sekali gitu. Saya pikir dia total nggak bisa dengar gitu. Karena apa? Waktu saya mengajar, kebetulan dia duduk di belakang sendirian, dan saya kan jalan Bu. Kemudian saya tanya, dan dia tidak melakukan apapun, hanya gambar-gambar aja buku gitu. Kenapa kamu nggak menulis? Dia cuma liatin saya tanya lagi, kenapa nggak menulis? Teman-temannya tertawa. Jadi saya bilang, kenapa kalian tertawa? Gitu kan. Terus dia kawannya bilang, Bu, dia nggak bisa dengar. Oh, gitu. Saya pikir saya pernah dengar cerita dari kawan-kawan yang lain, tapi saya nggak nyangka kalau anak inilah yang diceritakan itu. Oh, ternyata ini si Bimo gitu. Waktu dulu nggak ketemu sama saya Bu. Jadi di sini saya ingin ngobrol sama Ibu, pengen tahu kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan Bu untuk permasalahan saya ini sehingga Bimo bisa belajar seperti anak pada umumnya, karena dia tidak total tuli dan dia juga bisa berbicara seperti layaknya orang biasa, hanya saja memang kecil sekali volume suaranya itu. Saya ingin dia tuh lebih percaya diri dan bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan teman-temannya. Oh baiklah, berarti saya garis bawahi ya, berarti si Bimo ini hanya pendengarannya yang kurang Bu ya, Benar. kurang mendengar ya. Nah kira-kira dari perbincangan kita tadi ada nggak yang ingin Ibu dapatkan atau yang ingin lebih spesifiknya sih gimana? Begini Bu, saya menanggapi kasus Bimo ini menjadi perhatian besar saya karena saya mengajar bahasa Inggris yang mana itu sangat berbeda dengan bahasa sehari-harinya kita. Pertama kan Bu, saya ingin dia itu bisa tahulah bagaimana berbicara, tidak pun panjang tapi hanya tahu gitu kalau dia pernah belajar bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Inggris begitu. Kemudian saya juga mendapati Bimo dia bisa membaca, bisa menulis selayaknya bagaimana umumnya gitu. Hanya dia memang keterbatasan itu. Saya tidak mau kekurangan dia itu menjadi sesuatu yang dispesialkan, sehingga beberapa guru hanya memberikan ya udahlah kasih nilai kasih sayang. Saya nggak ingin seperti itu. Saya nggak tahu apa saya terlalu frontal, tapi saya pikir Bimo bisa karena dia bisa baca, dia bisa tulis. Jadi waktu saya tanya kenapa kamu tidak pakai alat bantu pendengaran, dia bilang ada sudah rusak. Jadi kenapa nggak beli lagi? Harganya mahal Bu. Kalau dulu beli dengan bantuan BPJS gitu. Jadi sekarang udah rusak nggak bisa pakai lagi. Jadi di situ saya merasa dia masih normal. Dan saya ingin Bimo sama dengan anak-anak yang lain bisa mengecam pendidikan, bisa mendapatkan ilmu dan bisa dia gunakan di suatu hari nanti. Begitu Bu. Baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, idealnya dari skornya 1 sampai 10, Bimonya ada di mana levelnya? Kalau level sekarang Bu, 1
sampai 10 tuh kayaknya dia di 2. Karena ini bahasa Banyak Inggris. sekali ya. Ya Bu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Bimo waktu di sekolah dasar, mungkin di SMP, bahkan sampai di kelas 10 sebelumnya. Dengan mata pelajaran yang kita tadi bilang bahasa Inggris kan beda Bu ya dengan bahasa sehari-harinya Bimo, dengan keterbatasannya itu. Saya sih Bu pengennya Bimo ada di angka 5 aja, itu sudah lumayan Bu. Mudah-mudahan saja dia bisa di luar dari ekspektasi saya, bisa lebih dari itu, kenapa enggak. Nah, jadi bagaimana Ibu untuk meningkatkan dia itu biar bisa dia sampai di kelima? Iya Bu, saya pikir saya pernah melakukan sesuatu yaitu saya suruh mencatat kata bahasa Inggris yang berhubungan dengan pelajaran itu, kemudian menerjemahkannya. Oke, dia tulis, dia artikan. Kemudian saya merekam suara melalui handphonenya. Misalnya waktu itu pelajaran prosedur teks, mengetahui bahan-bahan yang ada di dapur, onion gitu kan, onion bawang merah, garlic bawang putih. Jadi saya suruh itu direkam, kemudian dia bisa dengar melalui earphone-nya, dan dia ulang, nggak perlu banyak-banyak, 10 kata aja sama saya sudah cukup. Kemudian dia buat dan dia presentasi ke depan saya. Itu memang ada waktu khusus Bu di sela-sela pembelajaran teman-teman yang lain. Saya jadi memang mengambil sedikit waktu di pelajaran saya khusus untuk Bimo. Spesial waktu saat teman-teman mengerjakan tugas yang lain, saya panggil Bimo kemari, dan saya tidak izinkan Bimo untuk duduk di belakang. Saya ajak Bimo duduk di depan, pas di depan meja saya, bangkunya, kemudian saya minta salah seorang temannya untuk ada di samping Bimo, supaya membantu Bimo dalam belajar. Jadi mungkin rasa mindernya Bimo itu yang membuat dia duduk di belakang, menyendiri, walaupun sebenarnya teman-temannya nggak begitu. Jadi alhasil saya pernah coba juga Bu, waktu prosedur itu juga kita kerja kelompok ini, jadi satu kelompok ada 5 orang. Jadi Bimo dapat bagian terakhir. Saya bilang ini kan harus dihafal. Coba Bimo pasti bisa. Bimo bisa, pasti bisa. Jadi ditulis ada kalimat panjang, menurut saya itu panjang, dan dia bisa menghafalkan dengan bahasa Inggris. Di situ teman-temannya ya merasa senang ya, sampai bilang wah Bimo bahasa Inggris gitu, ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kawan-kawannya ya tertawa ya, sembari juga senang melihat apa yang dialami Bimo pada hari itu. Nah, baik ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah melakukan usaha yang begitu bagus ya Bu ya. Dan bisa dia sampai ke level 5. Bagaimana cara menciptakan perubahan tersebut? Inginnya saya sih Bu, ada lah Bu hari-hari khusus gitu. Jadi tidak hanya Bimo sih anak spesial di sekolah kami, ada juga yang tidak bisa baca tulis Bu, itu udah ada di kelas 11, kelas 12 bahkan. Jadi saya ingin nanti konsultasi dengan guru BK, setidaknya memberikan jadwal khusus untuk anak-anak itu, apakah 30 menit sebelum jam istirahat atau sebelum pulang, untuk memberikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan mapelnya gitu Bu. Jadi anak-anak itu bisalah menerima, kita tidak tahu sejauh mana mereka mampu, tapi kita sudah berupaya untuk membuat mereka menjadi bisa dan belajar. Kemudian saya inginkan ini juga guru-guru bisa berkontribusi dengan baik untuk anak-anak tersebut. Iya sekali ya Bu ya. Jadi selain itu strategi apa yang akan Ibu sampaikan sehingga dalam membuat perubahan ini? Ada nggak Ibu? Iya, saya pikir Bu strategi yang harus kita lakukan Bu, saya harus berkolaborasi Bu dengan guru-guru yang lain untuk meyakinkan bahwa nilai kasih sayang itu tidak hanya dengan kasih dan sayang, tapi dengan usaha juga harus kita sudah semaksimal mungkin gunakan. Saya akan juga berbicara dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan ini kan jadi perhatian kita semua. Kita tidak bisa menolak anak-anak spesial itu di sekolah kita, tapi bagaimana kita mencari solusinya, yaitu tadi Bu, dengan memberikan sedikit waktu luang kita untuk perhatian dengan mereka. Kemudian spesialan mereka kalau bisa sih bukan menjadi suatu halangan bagi mereka. Kita mungkin bisa mencari potensi-potensi lain dari diri anak-anak tersebut. Misalkan saja yang anak tidak bisa baca tulis, mungkin dia bisa bernyanyi,
bisa ikut yang lain begitu kan. Kayak si Bimo sendiri saya pikir mungkin dengan keterbatasan dia dengan mendengar, dia juga bisa menulis, kenapa nggak kita explore. Mungkin dia bisa dalam hal menulis cerita atau apa. Dan yang pastinya Bu, dukungan dari guru-guru lain ini strateginya dengan membiarkan, dengan nilai kasih sayang itu seolah-olah malah makin tidak memperhatikan kebutuhan anak itu sendiri. Dan saya berharap guru-guru yang lain juga bisa bekerja sama nih Bu ya, sehingga anak tersebut bisa pulang dengan bahagia hari ini, bisa dapat apresiasi misal dari guru, dan besoknya dia termotivasi lagi, tidak minder Bu. Jangan aku dispesialkan sehingga aku tidak ada artinya. Iya. Bagus sekali Bu ya, berarti di sini Ibu sudah ada rencana, sudah mempersiapkan ya. Nah dari itu semua mana yang akan Ibu laksanakan dengan segera untuk mendapatkan, dapat terlaksana dengan baik? Menurut saya Bu, yang ingin segera saya lakukan yaitu saya konsultasi dengan BK untuk membuat hari spesial bagi anak-anak tersebut, karena masalah ini tidak bisa kita biarkan begitu saja dan berlama-lama. Mungkin bukan cuma saya yang kewalahan, guru mapel lagi pasti yang lain juga kewalahan. Jadi dengan adanya hari untuk mereka, setidaknya guru sudah bisa mendapatkan sedikit pencerahan bagaimana harus memberikan penilaian kepada anak itu sendiri dan memberikan nilai-nilai yang pantas untuk mereka. Kira-kira kapan itu bisa Ibu lakukan? Wah, setelah cerita ini saya pengennya sih buru-buru nih Bu ya, begitu pengen guru BK ya, setidaknya mudah-mudahan nanti saya segera ketemu dengan BK, kita bicarakan, mana tahu sebulan ke depan itu kita sudah bisa lihat ada nggak perkembangannya begitu. Nah dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Secara nggak langsung Bu, saya dapat solusi sendiri nih Bu ya. Saya dapat bagaimana cara untuk mengatasi si Bimo tadi dan kawan-kawan gitu, sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam menghadapi hidup mereka yang penuh dengan kekurangan. Wah, di sini saya dengar kata-kata dari Ibu, saya juga tidak sabar nih mendengar kelanjutannya gimana akan anak-anak yang berkebutuhan khusus di sini ya Bu ya. Semoga yang Ibu rencanakan, yang ingin Ibu laksanakan terlaksana dengan baik. Jadi semoga ini semua berjalan dengan lancar Bu ya. Ya Bu Adi, terima kasih sekali ini sudah mendengarkan curhatan saya, sudah mengambil waktu Bu Adi. Senang sudah menjadi coach Ibu di sini ya. Itu di sini saya terima kasih Bu. Terima kasih sekali Bu Adi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Adi. Waalaikumsalam Pak Edi. Baik, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bu Adi lakukan. Iya Pak. Apa saja sih Bu sebenarnya yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaiannya? Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, sehingga alur tersebut Coci dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah menjalankan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirtanya. Ibu juga sudah mengungkapkan berbagai pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali apa yang Ibu harapkan dari coach tadi. Nah, coach tadi saya lihat juga merasa nyaman dan terbuka untuk memberikan solusinya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu Ade. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berikutnya dari proses coaching yang baru saja Ibu Ade lakukan tadi? Baik Pak, di sini saya ingin lebih memahami proses dari alur Tirta ini Pak ya, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih spesifik lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada coach saya. Baik, dengan berakhirnya hari ini berarti demikian observasi kita hari ini Bu Ade. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima
Terima kasih Pak Edi.